Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Oke, yuk Aji silahkan. Oke, mari teman-teman kita berdoa sebelum pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Aji. Oke ya, Citra tadi sudah berangkat semua. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Semangat tidak hari ini? Semangat. Ada yang lemas? Mario. Mario, kenapa Mario kok lemes? Masih ngantuk. Oh, masih ngantuk. Yuk, karena Mario lemes, sekarang semuanya bangun dulu yuk. Kita ice breaking biar semangat. Oke, ice breakingnya ada yang pernah naik kuda, naik delman pernah belum? Belum. Oh pernah, ada yang pernah. Nah, sekarang kita ice breakingnya lagunya pakai naik delman. Nah, gimana ice breakingnya? Seperti ini. Jadi nanti kita hitung, ada 3 hitungan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Coba diikuti yuk. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi, ada 3 hitungan. 1, 2, 3. Bisa dipahami? Oke, coba ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, sekarang nyagu naik delman gimana? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oke, sekarang kita praktekkan ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, sudah semangat? Sudah, kita semua. Oke, yuk. Boleh duduk, bukunya dibuka. Sekarang belajar apa? Pelajarannya apa? IPAS. Ada yang tahu mau belajar apa? Belum tahu. Oke. Sekarang siapa yang di rumahnya suka hujan? Aku punya aku. Iya, namanya hujan ya. Ada yang tahu nggak? Hujan itu gimana ya prosesnya? Nggak tahu. Kenapa kok bisa turun hujan? Dari Allah Bu. Dari Allah, betul. Ada yang tahu yang lainnya? Apa ya? Dewa Indra. Dewa Indra. Siapa Indra? Oke. Ya, nah kira-kira kalau hujan itu setelah dia turun, terus dia kemana ya? Selokan. Oh, ke selokan, betul. Kemana lagi? Diminum. Diminum. Diserap tanah. Oh, diserap tanam. Oke. Ke laut, betul. Terus kira-kira kalau hujannya sudah turun, terus tadi diserap laut, ada yang ke selokan, terus apa yang terjadi setelah itu? Hilang. Oh, hilang. Hilang ya hujannya. Oke, nah itu tadi kita belajar tentang hujan. Dan itu tadi nanti kalau hujannya sudah turun, masuk ke tanah, terus nanti ada perputaran seperti itu lagi. Itu namanya adalah siklus air. Nah, kita akan belajar bersama Bu Sofi. Oke, silakan Bu Sofi. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai materi siklus air. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, murid menjelaskan tahapan siklus air secara menutur. Kemudian yang kedua, murid mengidentifikasi proses penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang ketiga, murid melakukan percobaan sederhana mengenai siklus air. Dan yang keempat, murid menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk gambar, laporan, dan presentasi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, coba anak-anak tonton video ini terlebih dahulu. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air.
separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Nah, menurut anak-anak dari video yang Ibu tayangkan tadi, hujan itu merupakan siklus air apa bukan? Ya. Bukan. Siapa yang coba angkat tangan? Siapa yang iya? Siapa yang tidak? Ya. Tidak. Berarti iya ada 2, 3 ada 2. Nah, sekarang kita lihat ke materi. Apa itu siklus air tadi udah? Nah, ini jawabannya. Hujan merupakan bagian dari siklus air. Berarti Nina dan Laksmi benar. Kalian dan nanti pulang tempat. Nah, hujan itu merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Berarti proses itu terjadi berulang-ulang. Nah, siklus ini melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi atau pengumpulan air. Yang pertama ada evaporasi, penguapan air, kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi, turunnya hujan. Apa kalian udah pernah mendengar kata-kata ini? Udah apa belum? Belum ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada siklus air. Nah, di sini Bu Sofi ada media mengenai siklus air. Siklus air ini nanti terjadi berulang-ulang dari evaporasi ke kondensasi, ke presipitasi, kemudian infiltrasi, kembali lagi ke evaporasi. Bisa dilihat di sini. Coba sekarang. Mau lihat tuh. Oh ya. Coba sekarang. Ini Aku mau lihat. Nah, jangan sebut ya. Nanti satu-satu kita lihatnya. Nah, coba dari Nina. Nina membaca. Yang evaporasi. Ini kan prosesnya ada 4. Satu-satu ya. Ayo Nina coba membaca. Dari evaporasi. Evaporasi, penguapan air karena matahari. Nah, berarti bisa dilihat di sini air menguap karena adanya panas matahari. Kemudian Laksmi, kondensasi itu apa? Kondensasi, uap air menjadi titik air dan awan. Lanjut Adik, presipitasi. Turunnya hujan dari awan ke bumi. Nah, Mario, Infiltrasi, berkumpulnya air di lautan, danau, waduk, dan sungai. Nah, proses ini nantinya akan terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kalau nggak terjadi hujan, terus gimana Bu? Apa mungkin nggak terjadi hujan? Ada yang bisa menjawab? Nah, pas kemarau, iya, di musim kemarau itu hujan turunnya jarang-jarang. Nah, bisa di sini bisa nanti berarti kalau tidak hujan nanti airnya apa? Kering. Berkurang. Betul sekali.
penjelasan tadi tentang evaporasi penguapan air. Tadi udah jelas ya, evaporasi itu penguapan air karena ada sinar matahari. Kemudian uap air ini akan kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Selanjutnya proses selanjutnya kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah ini ada manfaat. Siapa yang mau membacakan manfaat? Manfaat siklus air. Oke, Adi. Kita baca dari nomor 1. Manfaat siklus air nomor 1 menjaga ketersediaan air di bumi. Nomor 2 mengisi sumber air tanah. Nomor 3 menjaga ekosistem. Nah, berarti siklus air itu punya banyak manfaat yang diberikan ke bumi. Nah, sekarang karena materinya sudah selesai, kita akan melakukan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu murid melakukan percobaan sederhana mengenai siklus air. Nah, iya, ada yang sudah pernah melakukan percobaan? Belum. Nah, untuk selanjutnya percobaan ini akan didampingi oleh Bu Dina. Sekian dari Bu Sofi, lanjut ke Bu Dina ya. Baik, buat anak-anak meneruskan tadi dari Bu Sofi, kali ini kita akan melakukan Percobaan. percobaan mengenai siklus air. Nah, nih, Ibu bawa beberapa alat dan bahan ya. Nih, boleh sambil diamati dulu ya. Sebelumnya, Mas Mario, nanti dulu ya, Mas. Mario. Mas Mario nanti Apa sih? dulu. Nanti dulu. Kan pengen nyoba. Nanti ya, Mas. Tunggu dulu. Ada ya. Ibu kan belum bentuk kelompok dulu. Nanti anak-anak Ibu minta buat bentuk kelompok ya. Kelompoknya berarti 4 orang ya, 4 orang ya. Bu, aku mau jadi ketua kelompok. Boleh. Terus mau yang menjadi sekretaris yang nulis siapa? Yang nulis? Aku Bu. Boleh, Nina boleh ya. Nanti buat LKPD-nya seperti ini, boleh ditengok dulu. Ini mau muter gini nggak? Yuk, muter. Berkumpul dulu biar ini, nah, biar kelihatan ya. Bisa dilihat ya di LKPD-nya yang pertama nih, dibuka ya. Ini nanti ya. Nah, di aktivitas 2 nanti kita melakukan percobaan yang pertama. Persiapannya apa? Buat nanti kita melakukan percobaan yang pertama. Persiapannya apa? Gelasnya sudah ya. Kalian ya yang ini yang menyiapkan ya. Ini buat apa Bu? Ini air panas. Coba dibaca dulu gelasnya udah ada. Penutupnya udah ada. Terus es batunya mana es batunya? Ini. Es batunya dipegang Mario ya, sama air panas nih. Oh ini air panasnya di dalam. Nah, kalian siapkan dulu terus nih. Dibaca dulu langkah percobaannya ya. Ibu mau kalian mandiri, mau melakukan sendiri bersama kelompoknya ya. Oke. Bersama ya. Jangan lupa ya bersama. Yuk. Ya dulu. Tak coba dulu ya. Bersama Ini ya, basah dicoba ini. bersama ya. Nina ngerjain apa? Coba Ibu mau lihat. Oh, ini Nina ngitung apa? Lingkaran. Langkahnya menurutnya apa dulu? Siapkan alat. Alatnya sudah ini Boleh tadi ya, kan. tapi ini ya Nina ya. Sudah. Nanti kalau mau Sudah, hitung-hitung ini sudah. nanti pas pelajaran matematika ya, sayang ya. Sekarang percobaan dulu. Yuk. Tutupnya sudah. Terus penutupnya. Kok penutupnya yang kayak gini sih Bu? Nggak plastik aja. Ini tutupnya gini. Soalnya beda kalau plastik nanti. Oh. Coba terus siapkan alat dan bahan sudah ada. Masukkan air panas dulu ke dalam gelas. Nah, berapa itu? Panas. Kemudian lanjut tutup Tutup. gelas dengan penutup
usahakan. Nah, fungsinya ini loh. Usahakan penutup yang menghantarkan panas. Kalau plastik penghantar panas nggak? Enggak. Makanya pakai yang bahannya stainless steel ya. Lalu Menghantarkan letakkan es batu. Letakkan es batu di. Yang lainnya ya jangan cuma Mario doang ya. Yang lainnya juga ikut. Lagi. Ibu bawa batunya cuma dikit. Iya, ya, mohon maaf ya. Nah, kemudian coba diamati ya, terus diamati apa yang terjadi. Ngembun Bu. Bener. Mana? Oh, Ya kan? Ya kan? Airnya netes. Nah, jadi titik-titik air terus netes. Dibuka boleh nggak Bu? Boleh dibuka. Coba dibuka ya. 1, 2. Boleh. Ini Mm-mm. ada Iya. embunnya banyak. Iya kan? Namanya apa? Apa ya tadi? Lupa Bu. Sambil boleh dilihat ya. Namanya Kondensasi. yang kondensasi itu apa? Oh Uap ya. air naik ke udara. udara. Yang ini titik-titik di situ namanya kondensasi. Kemudian yang netes-netes itu namanya hujan. Presipitasi. Atau Presipitasi. presipitasi. Sudah paham? Paham. Paham? Nah, Hujan itu presipitasi. yes, bener Jadi banget. airnya ini enggak berkurang. Tidak berkurang ya, cuma berubah awalnya tadi berubah bentuk menguap kemudian kembali menjadi Air. Jumlahnya sama. Coba diukur sama lagi. enggak? Jadi itu 7. Sekarang juga 7. Ini boleh ya. Nanti Laksmi boleh gambar di sini ya. Boleh. Ini es batunya hilang Dari mana asal air hujan? dari Tahu. Proses penguapan. dari mana? Proses penguapan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kurang nggak 10 menit? Cepetan Bu. 15? Cukup. Cukup. Cuma 15 menit ya, nanti terus presentasi. Oke. Waktunya tinggal 5 menit ya. Bu ngapain ya Bu? Mas Mario kembali ke Aku tempat. ini Mario. Kan belum selesai percobaan bahasa Inggrisnya. Tadi itu media pembelajarannya kan yang buat siklus air. Dia itu cuma nonton ini loh. Nanti kalau sudah selesai boleh ya, nanti boleh pinjam media pembelajarannya lagi. Diselesaikan dulu, masih ada gambarnya, masih ada aktivitas yang mencocokkan juga loh. Diselesaikan, Mario membantu temannya juga. Ya Bu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Memperkenalkan diri, nama aku Aji. Aku Kasmi. Aku Mina. Aku Mario. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada 4 aktivitas, nanti akan dipresentasikan secara bergantian oleh teman-teman saya. Aktivitas pertama, ayo mengamati. Di sini ada soal, dari mana asal air hujan? Air hujan berasal dari proses penguapan air laut yang berubah menjadi titik air. Terus, apa yang terjadi pada air laut ketika terkena panas matahari? Nah, yang terjadi itu menguap. Nah, lanjut. Selanjutnya, aktivitas kedua akan dijelaskan oleh teman saya Laksmi Tina. Ya, Mbak Nina. Oke, tadi sudah melakukan percobaan itu dan ternyata diukur airnya itu volumenya tetap Bu. Terus? Terus itu tadi air panasnya itu tadi menguapkan dulu. Terus berubah jadi titik-titik air. Terus ada yang netes. Yang netes itu tadi namanya hujan. Benar banget, lanjut. Aktivitas ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Mario.
ini. Aktivitas 3, mari mencocokkan. Yang pertama. Yang pertama ini ada presipitasi, Bu. Yang benar artinya yang mana? Yang ini, Bu, yang paling bawah. Yang ini. Awan jenuh kemudian menghasilkan hujan, salju atau hujan es ke permukaan bumi. Benar nggak, teman-teman? Betul dong. Lanjut, kemudian yang kedua. Ada gambar evaporasi. Nah, evaporasi itu judulnya dengan yang paling atas. Air dari permukaan bumi menguap menjadikan uap air karena panas matahari. Benar, lanjut. Lanjut kondensasi. Nah, kondensasi ini pasangannya di sebelahnya. Nah, uap air kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan membentuk awan. Nah, yang terakhir ada infiltrasi. Ini pasangannya dengan nomor 2 dari atas. Air meresap ke dalam tanah, mengisi akuifer dan sumber air di bawah tanah. Benar. Lanjut terakhir. Untuk yang gambar nih. Nanti setelah percobaan, kita menggambar percobaan, kami menggambar Ibu. Kan tadi di percobaan, airnya itu menguap kan Ibu. Nah ini sesuai dengan tahap siklus air tadi. Air yang ada di laut ini kena panas matahari terus menguap. Terus tadi di percobaan, air yang menguap itu akan mengambil di atasnya Ibu. Jadi di sini sesuai tahap kondensasi pembentukan awan. Terus setelah itu kan tadi di gelas titik-titik embunnya itu kemudian jatuh. Kalau di sini sesuai tahap pretisipasi, yaitu turunnya hujan. Kemudian yang terakhir itu airnya meresap kembali ke tanah atau infiltrasi. Kalau dalam gelas berarti? Tadi jatuh lagi ke laut langsung. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Kemudian kembali ke tempat tangan untuk kita semua. Dan presentasinya boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Nah, untuk kegiatan terakhir hari ini kita akan melakukan refleksi. Nanti dilanjut dengan Bu Anda ya. Oke anak-anak, yang sekarang sudah percobaan, sudah presentasi ya. Yuk sekarang fokus dulu, mau pulang nggak? Mau. Ya, oke. Tadi kita sudah belajar materi tentang apa saja? Siklus Air. Terus sudah praktek tentang apa? Hujan. Tadi gimana yang hujan itu ya? Terus jadi embun, terus tetes. Oke, sudah paham semuanya materinya? Sudah paham. Menyenangkan tidak pelajarannya? Menyenangkan. Terus selain itu ada informasi apa lagi yang didapat selain tentang prakteknya? Tadi itu presipitasi. Iya, apa lagi? Guru saya. Apa Mario? Saya belajar itu tadi bahwa hujan itu bisa disimulasikan. Oh iya, hujan itu bisa disimulasikan. Ada lagi? Udah ya. Oke, tadi kalau siklus hujan itu ada berapa? Empat. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi dan juga infiltrasi. Oke, mungkin sekian dari Bu Eka dan Bu Sofi dan juga Bu Dina. Sekarang boleh siap-siap dulu. Oke, boleh siap-siap. Dimasukkan dulu, terus pensilnya jangan dimasukkan tapi ya. Sekarang kita mau asesmen. Kalau nanti iya kan mengerjakan soal dulu. Nanti kalau itu bukunya nggak dimasukkan, nanti kalian lihat buku. Mau lihat buku nggak? Nggak usah. Ini ya asesmennya. Oke, ini dikerjakan. Ini ya dikerjakan. Tulis namanya. Oke. Tanggalnya tulis nggak? Ya, tulis tanggalnya. 5 menit ya, bisa ya? Selesai nggak 5 menit? Selesai. Oke, yuk, selesai. Oke, mau langsung pulang. Jadi kerjakan sendiri. Susah. Oke. Sudah ya? Ayo.
Jangan lihat penyaturnya. Sudah ya? Sudah Bu. Sudah? Tasmi sudah? Ya, sudah. Oke, yuk dikumpulkan. Selesai. Belum selesai, kok belum selesai. Ya, sekarang boleh beres-beres. Bukunya, terus itu pulpennya juga dimasukkan. Terus yang anteng, kalau nggak anteng nggak boleh pulang. Sudah? Hah? Oke, ada yang mau memimpin doa? Aku. Oke, yuk Adi. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Adi sudah memimpin doa. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kami ya. Kuis dulu. Pertanyaan dulu. Oke, coba tadi ada yang tahu 4 siklus air itu apa saja? Oke, Nina. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Oke, silahkan boleh pulang. Ya. Terus, apa dampak siklus air bagi kehidupan? Ada yang tahu? Apa ya? Kira-kira kalau siklus air itu berarti manfaatnya apa? Kalau ada hujan itu manfaatnya apa? Apa ya? Tumbuhannya jadi gimana ya? Iya, oke Laksmi boleh pulang. Ayo Adi sama Mario, ayo yang semangat. Oke, sekarang kalau kita tidak menjaga lingkungan, terus hujan terus itu lagi musim hujan, itu apa yang akan terjadi? Oke, apa Mario? Apa yo? 5. Banjir. Oke, banjir. Oke, sambil nunggu Adi sekalian. Pertanyaan buat Adi, kira-kira biar tidak banjir, apa yang dilakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, boleh pulang. Alhamdulillah. Salah yuk. Iya.